Hai semuanya, halo, selamat sore. Apa kabar semuanya sobat kota Podomoro? Dan luar biasa banget nih, hari ini kita akan mengadakan live talk Kota Podomoro. Dan tentunya ini nanti narasumber kita selain millennials juga ini seseorang yang sudah berinvestasi di Kota Podomoro. Nah, coba sebelum kita mau memasuki nanti sesi live talk ini, aku mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum tahu. Perkenalkan, nama aku Suci Patia. Dan hari ini aku akan memandu acara live talk kali ini. Nanti kita akan santai-santai. Jadi nanti di sore-sore ini kita akan mendengarkan banyak pembicaraan tentang properti, millennials, investasi. Jadi isi sore hari ini dengan bermanfaat. Nah, hari ini kita akan berbicara ini bareng influencer. Influencer iya, TikTokers iya, tapi juga kita bisa bilang dia investor nggak ya? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Dan nah, ini dia. Halo Kak. Halo. Akhirnya join juga. Aduh, kok agak hilang suaranya Kak? Atau enggak di aku? Enggak, dia aku Udah, aman. udah. Oke, halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Ibnu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget, padat banget habis kegiatan syuting tadi, terus langsung aja nih live sama Kakak nih di sini. Wah, luar biasa. Abis syuting dong. Iya, aduh syutingnya apa ya? Itu masih dirahasiakan ya, nanti akan di-up ya habis ini. 17 orang yang nonton penasaran nih, Kak Ibnu nih mau syuting apa? Tapi TikTok masih dong? Masih. Aku setiap hari upload TikTok. Pasangannya apakah ada di sampingnya? Biasanya uploadnya suka sama pasangan nih Kak Ibnu. Oh, kayak itu masih syuting pasangannya. Jadi aku sendiri aja nih sekarang nih kalau boleh lihat tuh. Aku sendiri doang. Ya udah nggak apa-apa, aku juga sendirian. Kalau misalnya kamu sama pasangan, aku iri Kak Ibnu. Maafin. Ini makanya nih, nah teman-teman sobat Kota Podomoro, di sini ternyata narasumbernya orang yang mau aku ajak ngobrol adalah Ibnu Wardani. Thank you udah di-invite Kak. Thank you banget. Kita Kota Podomoro senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ibnu di sini. Dan tentunya kita di sini mau ngobrolnya santai ya. Santai tapi tetap memberikan manfaat. Yes. Agar sore hari ini teman-teman yang menyaksikan ini bisa dapat sesuatu yang bisa mereka bawa pulang gitu. Yes. Nah, jadi ternyata teman-teman dan sobat Kota Podomoro Tenjo, Kak Ibnu ini selain seorang influencer, artis yang habis syuting, ya. Dari mana artis? Tapi Kak Ibnu di usia muda ini sudah bisa beli rumah, bayangin. Kalian sudah beli rumah di usia seperti Kak Ibnu. Nah, ini penasaran banget nih. Kak Ibnu ini kan informasinya sudah membeli salah satu unit di Kota Podomoro Tenjo. Yes, Benar apa? Betul sekali. Ya, itu betul. Dapat informasi dari mana ya? Hebat banget ya. Kalau artis atau influencer itu informasinya itu cepat ketangkepnya sebenarnya. Ya, tiba-tiba dapat ini kayak dapat sebuah ilham gitu ya, bahwa wah Ibnu Wardani abis beli rumah di Kota Podomoro Tenjo gitu. Nah, jadi mungkin di sini sebenarnya penasaran nih, Kak Ibnu di usia muda kenapa sih tiba-tiba memutuskan untuk berinvestasi di Kota Podomoro Tenjo? Karena yang pertama ya Kak, beli rumah kan bukan kayak beli kacang ya, bukan kayak beli telur, beli dong gitu. Habis itu udah. Nah, sekarang kalau beli rumah itu kan pasti penuh pertimbangan yang banyak. Yeah. Tahu sih dari sisinya Kak Ibnu, kenapa akhirnya memutuskan untuk beli salah satu unit di Kota Podomoro Tenjo? Oke, thank you sebelumnya Kak udah di-invite sama udah dikasih kesempatan nih buat jelasin. Yang pertama tuh alasan utamaku untuk beli rumah itu apalagi di Kota Podomoro Tenjo itu aku ngelihat dari lingkunganku ya, dari lingkungan teman-temanku, sahabat-sahabatku segala macam. Itu kan banyak generasi milenial yang lebih konsumtif ya Kak. Jadi misal contoh dari mulai dia ganti gadget ataupun dia ganti mobilnya atau motor segala macam. Aku nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang bijak sih. Jadinya aku mencoba. Sebenarnya bukan berarti aku nggak suka ganti handphone segala macam. Aku suka gitu, aku suka banget sesuatu gadget baru. Tapi aku justru memaksa diriku untuk udahlah, harus beli rumah gitu. Harus caranya harus paksain beli rumah. Terus ya udah, jadinya emang aku memaksa diriku untuk berinvestasi dan alhamdulillah walaupun baru berjalan nih 1 bulan, tapi ya intinya aku nyaman sih dan aku senang sih sama pilihanku sih, gitu Kak.
Oh, kalau boleh tahu nih, awalnya tahu Kota Podomoro Tenjo ini dari mana? Dari teman? Apa dari kayak lihat brosur atau kayak lagi jalan-jalan? Biasanya kan aku kalau suka lihat ya Kota Podomoro Hah? Tenjo Central Park gitu ya. Hah? Dan galerinya juga. Nah, buat Iya, teman-teman iya. yang penasaran juga nih, apa sih dari tadi Kota Podomoro ke Central Park aja di situ ada marketing galerinya, atau dari Instagram, dari via mana Mas Ibnu tahu Kota Podomoro Tenjo? Sebenarnya sederhananya itu dari mamah. Pertama dari mamah. Mamah tuh ngeliat di YouTube, Kak. Jadi ada salah satu kala YouTuber gitu, apa namanya, review tentang kota Podomoro kan. Nah, yang paling aku senang dari kota Podomoro ini sebenarnya singkat aja gitu ya, Kak. Sebelum nanti Ya. kan ditanya lagi gitu. Yang paling aku senang adalah tanya ininya, Kak, apa namanya, tanahnya luas banget gitu. Nah, itu yang membuatku tuh tertarik banget pas begitu nonton YouTube-nya. Ah, udahlah langsung aja, aku yakin banget sih, apalagi Podomoro sebagai developernya. Jadi ya udah, langsung aja aku datang ke marketing galerinya kan. Iya, Gitu, Kak. bener banget nih Mas Ibnu. Kok jadi emas ya tadi Kak ya, langsung kayak kalau udah beli rumah katanya tuh jadi emas gitu ya, karena sudah Tua banget, jangan. kalau belum beli rumah Kakak, kalau udah beli rumah jadinya emas. Kak Ibnu, emang bener itu luas banget. Jadi ini untuk teman-teman Sobat Podomoro, bahwa emang di Kota Podomoro Tejo itu luas tanahnya totalnya itu 650 hektar. Wah, Uh, kebayang. Ini tuh akan jadi, Kak Ibnu ini tuh nanti akan jadi kayak one stop living gitu. iya. Tagline-nya Next Serpong, ya kan? Jadi kalau misalnya, Oh, ya kan? Nah sekarang kan kalau misalnya Serpong kan mungkin sudah padat gitu ya. Dan mungkin ini kayak harapan baru nih, milenial. Nah jadi ini kan bukan aku yang bohong ya. Aku tadi langsung nanya loh sama Kak Ibnu, beneran nih beli rumah di Kota Podomoro gitu. Nah iya. tadi Kak Ibnu, itu beli rumahnya buat sama pacarnya apa bukan katanya? Aduh, itu pertanyaan. Tapi emang saat aku beli rumah di Kota Podomoro, datang ke marketing galerinya yang di Central Park, itu aku bareng mamahku sama bareng pacarku juga gitu. Wah, Jadinya lengkap ya, ada mama, ada pacar gitu kan. Terus kayak, trik ya untuk mengikat pasangan bahwa aku udah punya rumah loh gitu ya. Aku di usia muda, kamu jangan kemana-mana. Nah ini aduh, bener Mas Ibnu, karena kalau misalnya sekarang ya millennials itu kan biasanya kan banyak ya yang merasa aduh kalau misal beli rumah di saat usia muda tuh kayaknya angan-angan aja deh gitu. Iya kan? Banyak iya, banget loh. iya betul. Oh, itu dulu kalau misalnya kayak kalau beli rumah masih muda mimpi aja dulu gitu. Nah tapi Iya, dengan adanya Kota Podomoro Tenjo dan harganya juga sangat terjangkau, bahkan milenial saja udah bisa beli rumah. Nah kalau boleh tahu Kak Ibnu sendiri tuh beli unit yang mana Kak Ibnu? aku tuh beli unit yang premium ya, yang tanahnya itu 196 kalau nggak salah. Luas Ya, tanahnya 196. Ah, yes, ah, betul Kak yang. Iya. Jadi emang aku belinya tuh di hook ya, di bagian hooknya gitu. Jadinya oh, karena kebetulan emang dari Litanya juga, dari pacarku juga, sama dari mama tuh senangnya yang tanahnya luas gitu. Nanti katanya bisa dibangun-bangun lagi yang lainnya. Jadinya ya udah, ambil yang itu aja Kak gitu. iya. Apalagi kalau misalnya di Kota Podomoro nih konsep rumahnya itu rumah tunggu. Kak Ibnu tahu kan? Iya. Ya, jadi konsep rumah tunggu nih nanti mungkin siapa tahu calon istrinya ya, belum istri kan sekarang. belum. Kalau misalnya calon ya nanti gitu rumah tunggu itu kan nanti kayak dikasih space gitu dimana kita itu bisa mengembangkan sesuai keinginan kita, misalnya nih pengen bikin dapur atau pengen bikin kayak sekarang kan lagi heboh banget ya koleksi-koleksi tanaman gitu ya kan, Hmm. jadi koleksi tanaman atau mau nambah kamar atau mau dibikin bengkel kecil-kecilan gitu. Nah jadi di Kota Podomoro ini konsepnya itu rumah tumbuh, jadi kalian itu pas banget buat kalian yang mau Yes. ngembangin Dan sesuatu gitu. aku setuju banget sama konsep yang rumah tumbuh itu ya, dikarenakan emang pertama luas tanah yang disediakannya juga emang sangat besar gitu kan, sisanya tuh besar banget gitu. Jadi emang benar-benar apa yang menjadi inspirasi kita dan apa yang menjadi kesukaan kita tuh kita benar-benar bisa bangun sih di situ. Jadi aku Iya, setuju, aku senang banget. benar banget. Nah, ini juga mau informasi nih. Coba nih buat kalian nih, wah 149 orang yang lihat nih, yang fansnya Kak Ibnu, yang fansnya Kak Suci. Ada nggak ya? Banyak lah, kasih Ya, Cima di mana-mana. pokoknya kita nih ya, di akhir acara ini kita punya 3 kuis nih, yang akan aku Oh, bagi-bagi buat kalian. Jadi nanti 3 orang pemenang yang bisa jawab pertanyaan kita masing-masing dapat saldo uang elektronik 200.000 nih. Jadi kalian stay tune ya. Stay tune sampai akhir. Nanti akan kita tanya-tanya. Tanya-tanyanya seputar apa yang kita omongin aja sih. Jadi kalian oke. cepat Atau perbincangan kita.
Katanya bisa live bareng ya? Iya, Bisa live kita bareng. bener untuk Kak Ibnu ini apa ngingetin. Nah jadi kalau misalnya kalian nih nanti bisa jawab, nanti akan kita invite. Kapan lagi sih kalian bisa live bareng sama Kak Ibnu? Coba, cuma ini aja kesempatannya. Mungkin selama ini cuma wah Kak Ibnu ganteng banget nih di TikTok gitu ya. Waduh sama pasangan. Dari Tapi mana? teman-teman udah punya pacar jangan digangguin. Nah, Kak Ibnu, aku penasaran juga sih. Maksudnya mungkin di sini khususnya millennials masih ada yang belum mendapatkan apa ya namanya pencerahan bahwa betapa pentingnya berinvestasi sejak dini gitu ya. Mungkin sekarang millennials tuh dapat uang sekarang itu lebih mudah daripada mungkin orang-orang zaman dulu ya. Kita Ya, setuju dong. Dengan pemanfaatan platform digital semuanya itu jadi lebih mudah. Orang-orang betul. tuh lebih aktif gitu ya kayak misalnya TikTok, YouTube gitu, Instagram. Nah, kebanyakan benar banget tadi kata Kak Ibnu, kalau misalnya uang itu dipergunakan dengan hal-hal yang masih berbau-bau untuk keren-kerenan gitu ya. Ya, konsumtif lah, konsumtif banget gitu kan. Iya. Baju dan lain-lain gitu. Nah, apa sih pentingnya berinvestasi di properti? Tapi tadi bilang juga kayak Kak, kalau di rumah kan kok emang prospeknya bagus ya kita kalau beli di rumah keuntungan kita itu mungkin dari sudut pandang aku sendiri. Oke, kalau misalnya dari sudut pandang aku sendiri tentang investasi itu sesuatu yang kalian tuh nggak bisa apa namanya sesuatu yang kalian nggak bisa rasakan secara cepat ya. Beda gitu. Misalnya kalian mohon maaf gitu ya, misal kalian kayak menang lotre gitu kan, menang undian segala macam itu kan instan ya, dia langsung untung. Nah, investasi itu sesuatu yang menurutku tuh dibutuhkan keberanian juga dan dibutuhkan juga rasa kepercaya karena pertama gini, kenapa aku ambil rumah dan kenapa aku ambil di Podomoro? Aku tuh sering banget gitu melihat uh, city kota-kota baru kayak di Serpong segala macam itu kan kota baru yang emang akhirnya bagus dan lebih tertata gitu dari Jakarta gitu kan. Terkait dari mulai aliran airnya, listriknya segala macam. Nah, saat aku mau beli, aku telat. Aku telat di mana aku ngelihat ya sayang banget nih. Aku tahu ini pas udah jadi dan aku udah tahu ini ya udah naik semua harganya gitu. Terus tiba-tiba aku ngelihat Podomoro ini dan aku ngelihat kota Podomoro ini bener-bener emang sesuatu yang pertama dari developernya. Ini aku bukan karena kita live bareng ya, aku emang kita ngelihat aja Central Park dan Podomoro City di Central Park aja kita tahu gitu kualitas Podomoro seperti apa dan aku percaya sih emang bener-bener dari mulai konsep yang diberikan dan planning yang tepat juga itu menjadi sesuatu yang baru dan the next Serpong mungkin jauh lebih baik gitu. Apalagi tempatnya katanya ya lebih bagus lagi kan di Tenjo-nya itu. Jadinya aku percaya investasi, apalagi investasi rumah itu sesuatu yang emang harus dilakukan kita jangka panjang. Karena kan kita emang nggak akan bisa ngerasain sekarang, tapi kita ngerasain nanti saat kita tua, umur 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, di saat teman-teman kita nanti baru mulai memikirkan rumahnya di mana, aduh mau nikah, mau beli rumah di mana, ya kita sebelum nikah udah mikirin dulu, kita udah mulai nabung dulu gitu. Itu sih yang aku pikirkan dan tuju. Benar-benar benar banget aku setuju banget. Dulu juga kita ngeliatnya kayak aduh jauh banget tempat apaan gitu. Jadi sekarang ketika 10 tahun 20 tahun yang mungkin kita beli misalnya harganya tadinya 500 juta sekarang harganya udah bisa berkali-kali lipat gitu ya udah miliar, Yes, betul. udah nggak sanggup. Nah kalau misalnya di kota Podomoro itu juga karena kita diharapkan menjadi the next Serpong ya, smart city, terus one stop living, dan kita juga nanti harganya nih itu cuma dari 200 jutaan rupiah aja. Nah, itu dia. Itu Kebayang dia gak? itu paling menggoda banget ya, apalagi di gini loh, kalian beli handphone yang 25 juta aja bisa, masa iya beli rumah yang segitu aja yang kalian tuh bisa apa namanya bayarnya itu per tahap aja, masa kalian nggak bisa sih, gitu sih maksudku sih kayak. Iya, kayaknya. Nah, iya. Kalau menurut aku hal kayak gitu sekarang tuh semua orang tuh punya kesempatan yang sama bahkan untuk millennials juga ya kan. Jadi Kota Yes, Podomoro lah kayak hadir buat kayak hey para millennials, kamu bisa loh kan punya dari rumah. jajan milenials pun bisa dong beli Iya, kan dengan 1,7 juta per bulan gitu. iya kan? Kalian kalau misalnya sehari nih ya ngopi-ngopi nongkrong 100.000 keluar lah ya. Ya Iya, kan? Terus kan pastilah. kurangin deh ngopi-ngopi nongkrongnya terus 1,7 bayar udah punya rumah bayangin di usia kalian gitu ya itu juga kan bisa menjadi sebuah prestis yang bisa kita tawarkan ke Tuh. calon mertua ya kan kayak misalnya Bet- itu nih kalau bawa ke calon mertua udah enak banget gitu udah nggak perlu kamu punya apa aku udah punya rumah tante gitu nah ini cocok banget nih buat kalian nih dan ini
apalagi Kak Ibnu nih udah selebgram, bahkan ini Kak Ibnu bukan kita beli rumah bukan karena kita iming-imingi, tapi tahu sendiri ya Kak. Iya, betul. Jadi guys, bagi yang nonton nih, aku tuh beli rumah dulu, baru tiba-tiba ngobrol Iya, sama teman-teman dari Podomoro. Gitu. ini sebuah yang kita cari nih, seseorang yang kita cari bahwa wah ini udah milenial, selebgram lagi ya. Nah jadi buat temen-temen nih yang penasaran banget sebenarnya sama kota Podomoro Tenjo gitu ya, di sana itu nanti akan seperti apa. Di sana ini juga Kak Ibnu aku mau ngasih tahu, mungkin sekarang ada yang tanya, aduh jauh banget nggak sih gitu kan? Pasti kan aksesibilitas itu jadi hal yang dipertimbangkan kan, Yes, ketika betul sekali. beli rumah gitu. Nah, padahal ke sana tuh nggak jauh loh. Ada akses Oh iya, tol, ada Serpong Balaraja. Mau naik KRL ada Tiga Raksa sama Tenjo. Cuma 40 menit lagi. Nah, Kak Ibnu sendiri masih mempertimbangkan aksesibilitas itu nggak? jadi sebenarnya awal itu emang jujur aksesibilitas itu aku pertimbangkan banget. Tapi karena gini, aku udah percaya banget sama developernya. Ya, apalagi developer besar dan itu membangun suatu kota, itu pastinya akan jadi akses tol yang baru dan lebih tajam ke kotanya juga akan nambah gitu, nggak mungkin nggak gitu kan. Akan ada satu kota dan itu di awal aja di saat sekarang masih masa developing aja itu udah banyak aksesnya. Apalagi 10 sampai 20 tahun lagi di saat demand orang tuh udah tinggi. Jadi aku udah yakin banget lah masalah aksesibilitas sudah aman lah. Apalagi di setiap nanti di klaster-klaster itu akan ada premium clubhouse gitu ya. Wah, Oh, kota Podomoro bayangin ya, di sana nanti akan ada private cinema. Kak Ibnu, private cinema. Kan sekarang kan kita kan di masa pandemi kan pasti akan jarang ya yang namanya pergi ke bioskop. Semua tuh yes, betul. ya, lah. Kita jadi adaptif gitu. Kita jadi mau lingkungan tuh yang sehat. Dan tahu nggak sih kalau misalnya di sana itu green areanya tuh luas banget, 650 Uh, hektar. Dan juga akan ada green belt. Nah, Kak Ibnu sendiri pernah dengar nggak sih green belt itu tuh apa? aku pernah denger dikit tentang kayak apa namanya jalan yang apa namanya tempat jalan atau sepeda yang hijau nggak sih? Tapi boleh nggak sih dijelasin lagi, Kak? Ah, yes, yes, yes. Jadi ini adalah konsep yang pertama kali diterapkan di Indonesia nih, Kak Ibnu dan teman-teman ya. Karena di sana itu nanti area terbuka hijau yang luas dan itu tuh nanti menjadi konektivitas untuk semua kawasan-kawasan yang ada di sana. Jadi jalanan itu ya, itu nanti panjang banget dan juga nanti di sana juga bisa track main sepeda. Itu di sana ada green belt-nya dan juga ada green TOD-nya gitu. Nah, karena kita memang mengusung one stop living nih ya. Jadi nanti di sana Kak Ibnu kan mungkin nanti berkeluarga ya. Ada berkeluarga, punya rumah, mau rumah di sana. Nanti kita akan bangun hotel, akan bangun apartemen. Jadi semua terintegrasi gitu. Akan bangun apa? Mau apa? Tempat nongkrong ada. Mau mall ada. Apartemen ada, rumah sakit ada, sekolah ada. Itu Kayak nggak dalam usah keluar kota itulah di dalam iya, semua itu udah ada. makanya jadi emang ini adalah smart city yang kayak semuanya juga udah tercakup di sana. Jadi kalian misalnya, aduh nanti kalau misalnya tinggalnya, jauh gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang masih berpikir bahwa di sana itu jauh, nggak bisa kemana-mana, percaya aja kalau misalnya kalian udah di sana juga udah males nggak sih kemana-mana. Sekarang kayak misalnya di Serpong ya, orang tuh kalau udah di Serpong malah orang Jakarta nyari ke Serpong nggak sih? Iya, betul. Kafe-kafenya segala macam semuanya kan di Serpong gitu kan. Kebayang lah sama sesuatu yang sama gitu. Apalagi Serpong makin sumpek kan. Nah, itu kayak Iya makanya sekarang, nah makanya ini jadi kayak kita nih ada solusi baru nih untuk kalian, apa saja sih yang dipertimbangkan? Tadi kan mungkin udah dijelasin, mungkin ada hal-hal lagi yang dipertimbangkan nggak? Mungkin selain mau menggayat hati mertua? jadi kalau misalnya hal apa aja yang paling poin pentingnya adalah investasi buat masa depan. Jadi emang gini kalau misalnya aku tuh mikir kalau misalnya aku cuma nabung, emang kan ada tabungan tuh ada yang tabungan berkembang, ada yang tidak berkembang gitu ya. Itu namanya aset ya, mungkin aset berkembang dan tidak berkembang. Contohnya kayak handphone, kita beli handphone mau puluhan juta pun harganya setiap tahun akan nurun kan, gitu kan kalau handphone. Ataupun mobil sama segala macam. Nah, aku tuh butuh sesuatu yang emang berkembang seperti saham kah ataupun emas dan ataupun properti. Kan itu hal penting itu yang aku pertimbangkan kenapa aku beli rumah karena kita nggak ada yang tahu nih 10 tahun lagi aku tuh akan seperti apa, aku akan bisnis di mana segala macam. Jadi aku mendingan spend uangku ini aku tabung untuk sesuatu yang akan berkembang 10 tahun lagi gitu. Gitu. Jadi emang aku melihatnya lebih jauh ke depan bukan apa yang terjadi sekarang. Mungkin kalau sekarang aku melihatnya oh jadi uangku
ya jadi properti aja, terus aku apa namanya tinggalnya di situ udah ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari jangka panjang tabungan, itu akan jauh lebih menguntungkan dibanding kita harus misal contoh nyewa kos ataupun apartemen yang pindah-pindah gitu kan, dan itu uangnya itu malah jadi ke orang gitu kan. Bener. Itu sebenarnya yang aku pikirin sih. Yes, yes, benar. Investasi itu penting banget ya ternyata. Justru ini Mas Ibnu, nah ini salah satu wujud dari milenial yang melek investasi. Karena itu hal itu penting ya. Jangan sampai nanti Betul. kita udah sekarang udah dapat penghasilan banyak gitu, tapi baru melek investasi 10 tahun lagi tuh nyesel gitu. Yes, betul banget. Gitu ya. Abis buat apa nih? Buat kopi, buat nongkrong gitu. Nah, tadi Iya, dengan harga misalnya 5 juta gitu ya per bulan gitu. Nah, 2 jutanya kita bayar cicilan, 3 jutanya buat buat kita. kita. Iya kan? Jadi Iya, ya, kita nggak keluar uang lagi gitu. Nah, iya ini betul. mumpung harganya sekarang masih ada masih rendah, daripada nanti kalian nunggu-nunggu kebanyakan mikir harganya udah tinggi terus nyesel gitu. Karena mungkin Kak Ibnu nih untung take action duluan nih Kak. Iya, dan apalagi paling utama adalah kan banyak banget ya ahli-ahli atau ahli-ahli yang menyebutkan bahwa generasi aku dan di atasku, di bawahku nanti itu kan terancam nggak punya rumah ya. Jadi aku Iya. melihat ini tuh peluang yang sangat bagus sih buat misal aku dan temen-temenku yang main TikTok, yang main YouTube segala macam. Menurutku sih ini hal yang tepat sih kalau misalnya aku sebenarnya by the way aku udah ngajak beberapa temanku gitu. Udah lu mendingan invest aja dah, lu beli aja rumah itu di situ. Aku udah mulai ngajak gitu dan ada beberapa temanku tadi tuh pas aku post story kan langsung nanya, lu beneran beli rumah di situ? Iya beneran, udahlah nanti lu ikut aja, lu gue kenalin marketingnya deh gitu, kayak bener-bener bener-bener tertarik gitu apa yang, karena kan kita kan sepaham ya, apalagi kita di dunia apa namanya, di dunia creator gitu ya, kita di mana dunia entertain, kita kan pastinya yang pasti kita dituntut untuk spend money kita untuk ya sederhananya kita baju kita harus ganti setiap kita ada suatu program gitu saat kita datang. Nah tapi kan kita harus ngontrol pemasukan kita itu dengan sesuatu yang jauh lebih bijak gitu dibanding hobi-hobi kita aja yang dulu pas kecil kita mau. Jadi emang aku udah ngajak beberapa temanku dan mereka tertarik, ya semoga jadi juga sih gitu Kak. Nah, amin, aku doain bagus banget nih dengan adanya orang-orang seperti Kak Ibnu udah mau ngobrol-ngobrol sama Kota Podomoro Tenjo. Terima kasih sudah mempercayakan Podomoro untuk menjadi jodohnya dalam mencari rumah nih. Amin, alhamdulillah. Terima kasih juga udah percaya ya sama invite nih di live-nya. Iya dong, pasti dong. Nih, Kak Ibnu adalah di sesi live talk kita yang pertama nih. Luar biasa banget, langsung aja seorang Ibnu Wardani gitu. Nah, ini juga informasi buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang masih belum lengkap nih informasi yang tadi aku sampaikan di sini, bisa langsung datang ke Marketing Galeri Kota Podomoro Tenjo. Itu dekat banget kok, ada di dekat Central Park. Nah, nanti kalian juga bisa melihat tuh di sana betapa Agung Podomoro itu menjadi developer yang bagus karena Central Park dan seisinya di situ di Podomoro City situ itu adalah hasil proyeknya dari Agung Podomoro. Jadi di sana pasti Yes. keren banget, kalian bisa lihat di sana. Harganya ingat, harganya terjangkau, aksesibilitasnya mudah, ada tol, ada KRL, konsep rumahnya juga bertumbuh, di sana juga ada Grand POD, dan yang pasti ini akan menjadi the next Serpong One Stop Living. Jadi kapan lagi kalian ya bisa beli rumah dengan harga 200 jutaan rupiah aja ya, nyicilnya juga nggak banyak-banyak. Ini adalah waktu yang tepat buat kalian ya teman-teman. Dan ternyata harus kita akhiri. Thank you Kak sekali lagi. Terima kasih banyak semuanya. Kita tunggu kalian untuk membeli rumah di Kota Podomoro Amin, Tenjo. amin, amin. Oh, boleh saya bye-bye sama semuanya. Bye-bye semuanya. Makasih. Ditunggu Bye-bye. teman-temanku pada beli. Yes. Dadah. Makasih. Sehat selalu ya teman-teman. Dan jangan Ya, jaga kesehatan ya. Dadah. dadah.